Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Kali ini kita bertemu kembali di analisa singkat saham-saham ledakan volume untuk end of day data sebelum kita libur panjang kemarin ya, Bapak Ibu. Ini saya juga sudah selesai liburan bertahan panjang pertama, nggak keluar kota sih. Maksud saya nggak sampai Bandung, nggak sampai kemana-mana, dekat-dekat saja liburannya. Karena agenda anak juga masih ada mau jelang ujian nih, ujian sekolah ya di sekolah anak, jadi tidak bisa pergi jauh-jauh. Nantilah kalau udah liburan sekolah anak. Nah, kita lihat libur panjang. Aftermarket close sudah kita lakukan kemarin dan kita punya market on FD 28 Mei 2025. Uh, apa namanya? Kita punya saham-saham ledakan volume yang menarik untuk dibahas berdasarkan end of day data tanggal 28 Mei 2025 ya. Jadi apa itu? Hari Rabu ya, Bapak Ibu. Jadi cukup panjang juga. Nah, kita ya ini disclaimer-nya Bapak Ibu. Jadi video ini tujuannya untuk edukasi. Pada intinya saya kalau trading itu mengikuti market ya. Kalau marketnya lagi panik-paniknya, saya hajar buy on weakness dengan saham-saham ekstrim. Kalau lagi naik, sudah terbentuk trend ready to uptrend, saya akan payback, mencari the best time for buying atau second chance to buy atau third time to buy. Nah, atau mencari saham-saham dengan volume. Nah, SRV Boom ini adalah salah satu favorit saya karena kalau udah patternnya berjalan, saham-sahamnya adalah bukan gorengan, maka saham-saham yang meledak volumenya dengan pattern wake up yang sudah terbentuk itu menarik. Karena volume itu tidak bohong lah istilahnya gitu. Makanya kita nanti akan melakukan juga pendekatannya. Prinsipnya adalah uh, namanya adalah volume. Pendekatan kita adalah volume price analysis ya. Nah, volume ini di depan. Kalau volumenya meledak pasti ada sesuatu harus dianalisa. Harus dianalisa. Terutama kita dengan pendekatan hukum Wyckoff ketiga ya, effort and result ya. Result. Jadi kalau ada volume yang meledak, biasanya ada sesuatu. Harus kita analisa. Oke, nanti kita akan analisa. Lalu disclaimer-nya on ya Bapak Ibu. Tire trade at your own risk. Resiko ditanggung masing-masing. Nanti setelah Bapak Ibu, oh kita ada saham ledakan volume. Kita analisa. Wajib membuat trading plan dan menerapkan money management. Nah, ini sudah ada tutorialnya. Bapak Ibu silahkan nonton. Nanti untuk screening sahamnya bisa di Telegram bot. Linknya ada di deskripsi video. Sekarang langsung saja kita pindah ke Telegram botnya untuk melakukan screening dan melakukan analisa. Baik Bapak Ibu, saya sudah masuk ke dalam Telegram botnya. Karena ini analisa singkat, kita tidak akan perpanjang-panjang. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya ada di deskripsi video. Hati-hati penipuannya. Jadi dia hanya ada di Telegram bot. Saya menggunakan Telegram desktop. Bapak Ibu bisa menggunakan web Telegram atau yang ada di handphonenya, handset ya. Bagi yang pertama kali menggunakan Telegram bot ini, jangan lupa ketik help untuk melihat perintah apa saja yang tersedia. Saya tidak akan lakukan semua karena ini analisa singkat. Yang menarik saja, nanti kita akan lihat. Nah, ini penting di sini maksud saya. Lihat, kita nanti akan mencari saham-saham ledakan volume dengan perintah namanya SCR VBOOM. Oke ya, SCR VBOOM. Nah, jangan lupa juga nonton tutorialnya ya Bapak Ibu. Ketik aja tutorial di botnya, terutama Bapak Ibu yang melakukan analisa. Lalu setelah membuat analisa apa yang dilanjutkan? Ya harus membuat trading plan. Ini ada tutorialnya di sini. Walaupun dia the best time for buying, tinggal divariasikan saja. Money manajemennya ada di situ juga. Pendekatan volume price analysis bisa tonton di sini ya. Lalu apalagi ya? Ya udah itu saja ya. Nah, untuk analisa aftermarket close sudah ada ya Bapak Ibu. Kita cek di mana nih? Bapak Ibu join Telegram channelnya. Nah, ini untuk 28 Mei sudah ada aftermarket close. Di sini saya menyatakan ya tidak ada sell on Mei sepertinya. Mungkin akan sell on June ya. Jadi kalau ada pullback juga sedikit kita bisa jaga atas jaga bawah. Mudah-mudahan dapat barangnya. Tergantung sahamnya juga sih. Oke, sekarang kita lanjut saja ya. Biasanya kita cek rekom. Nah, ini rekom. Kita cek kenapa kita mau mencari saham-saham yang end of day tanggal 28 Mei yang muncul di rekom juga muncul di belakang volume 2 itu dulu lah. Nah, ini ada BBRI bagus, KPIG ya, SCMA juga bagus. Jadi itu tinggal silakan kalau dia muncul terus bagus. Oke, MTEK. Nah, sekarang kita lihat saham ledakan. Ada BBRI ya, BBRI bagus, Hill juga bagus. Kita lihat SCR VBOOM. Nah,
Ada BBRI, Clio, dan Java. Nah, kita akan bahas BBRI dulu. Jadi BBRI ini saya belinya waktu dia ekstrim. Bapak Ibu bisa Telegram channelnya. Di sini ketik BBRI. Nggak tahu, mudah-mudahan ada ya. Bagaimana saya membeli BBRI? Waktu itu saya beli BBRI ini. Jadi mulai Februari itu ada ekstrim. Nah, di sini mulai buy on weakness terus nih ya. Buy on weakness. Lalu pas panik-paniknya, mana dia? Nah, di sini buat tanggal berapa nih sebelum setelah liburan untuk tanggal 8 saya pasang BBRI banyak. Jadi semakin turun BBRI, saya berharap turunnya sampai 2500. Nanti saya ceritakan kenapa. Nah, di sini jadi BBRI saya sudah masuk, sekarang dia ledakan volume. Gitu. Jadi memang kita harus pintar-pintar mengkombinasikan. Oke, silakan join Telegram channelnya. Linknya ada di deskripsi video ya. Kita akan bahas BBRI. Kita lihat dengan Speedo alert dulu BBRI-nya. Alertnya kapan nih? Alert BBRI. Dia bulan 5 ya, tanggal 15. Jadi bulan di situ fresh dia. Sekarang kita cek dengan Speedo BBRI. Saya masuknya mulai Februari, Maret, ada April, ada alert gitu ya. Speedo BBRI untuk kemarin. Dan dia sudah ekstrim ya, Bapak Ibu. Ini sudah ekstrim dan volumenya meledak. Ini kuat sekali. Ini dia cek nih tanggalnya terakhir. Kita cek dengan star speedo ini gimana? Jadi Bapak Ibu sambil diikutin ya. Ini langkah-langkah step by stepnya kita ketemu BBRI. Nanti kalau Bapak Ibu berminat di sahamnya, apalagi tadi yang meledak, Clio atau Jawa, silakan dianalisa sendiri. Speedo BBRI ini nggak sempurna ya Bapak Ibu, karena hari trading cuma sampai hari Rabu. Tapi nggak apa-apa, nice to know saja. Kita cek dengan star BBRI. Jadi apa boleh buat, datanya berakhir di situ. BBRI dia sudah menguat. Jadi menguatnya kalau Bapak Ibu kalau katanya mau beli itu harusnya pas alert tanggal 15 ya bolehlah ya. Atau sebelum-sebelumnya. Nah, saya belinya mulai pas ekstrimnya mulai Februari itu turun terus saya beli. Saya pasang order di 2500 BBRI, berdoa supaya turun, ternyata ada yang tidak dapat. Ya dapatnya sampai 3200. Kalau nggak salah saya 3400 sekian lah di bawah 2500 averagingnya. Sekarang kita cek dengan W star BBR. Secara relatif terhadap komposit bagaimana weekly-nya. Mungkin mainnya di weekly nih. Ya weekly BBRI sudah bergerak menguat ya. Walaupun ini cuma 3 hari tapi karena dia relatif sama-sama relatif dia valid ini Bapak Ibu. Anggaplah ya sama-sama. Oke, kita akan bahas VPA monthly BBRI. Karena dia analisa singkat. Tidak bisa berlama-lama ya. Nah, saya dulu berdoa dia sampai 2500 lah. Kenapa? Ya, di sini BBRI dia jatuh tapi tidak sempat close di bawah lower downchian. Artinya dengan penurunan itu dari 4000 dia turun ke ini 2500. Nah, kalau saya lihat ini dia jebol lower downchian kan di sini. Ini saya berpikir tadi dia sampai 2500. Jadi saya pasang buy on weakness semakin banyak sampai 2500 ya. Kalau ini kan sampai 2000, dia kesannya kayak gorengan. Nah, ini mantul dia turun. Sekarang dia sudah rebound ke atas. Oke, dia sudah ada bottoming istilahnya. Bottomingnya di mana BBRI? Di 3360 ya. Jadi saya sekitar 3500 ini averaging. Jadi memang pas 3000 di sini saya beli banyak sekali, hampir full power sampai 2500. Jadi di sini order saya sudah saya pindahin ke atas sekarang. Jadi di sini juga ada order saya. Jadi saya berharap nanti ini adalah low. Ya low lah ini ya, low. Dia ini adalah high-nya. Dia pullback dulu. Monthly-nya high low, baru dia naik higher high. Nah, di sini dia rebound kan. Jadi ini ada siklus yang berulang. Nah, dia kena atasnya, lalu setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun ya. Jadi, kalaupun nanti kena 6400, mudah-mudahan 3 tahun megang. Saya pegangnya mungkin nggak tahu, mungkin 2 tahun lagi, dia biarkan aja lihat profil. Kalau ada kesempatan turun, naik. Paling enggak kalau kena 6000, kalau beli 3500, jual di 6450 kan udah lumayan. Di sini saya akan jual 50%. Oke, jadi saya sudah punya trading plan. Kena 6400 saya jual 50% dari yang saya punya sekarang ya. Tapi kalau ada pullback lagi yang tidak dapat di sini, saya sudah naikin ke atas nih.
sampai di sini ya, sampai 3.360. Mudah-mudahan di pullback saya dapat lagi, dia naik ke atas. Lumayan lah. Mudah-mudahan ya averaging target saya averaging saya kalau dia turun lagi mungkin sampai 3.000 4.000 lah. 4.000 target saya averaging, dia naik ke atas, jualnya di 6.450, jual setengahnya, sisanya let profit run. Mudah-mudahan seperti ini. Naik ke atas terus gitu ya. Jadi kena 4.450, naik 2.000 poin. Nah, nanti kalau 6.000 dia jualnya sisanya nanti di 8.000 lah. Kan siklusnya selalu begitu tuh, kena sini naik, kena sini naik. Jadi saya pikir awalnya di sini naik, ternyata dia turun lagi di bawah. Makanya saya tanggung karena sini ada demand zone. Ya, demand zone-nya di mana waktu itu? VBP monthly BBR. Nggak analisasi, nggak apa-apa lah ya. Nah, jadi target saya itu sampai di sini sebenarnya. Ya, di sini nih. Body yang melawan ini ya. Body yang melawan ini ya. 2.500 lah. Jadi kemarin tuh saya berharap turun, tiba-tiba peraturannya diubah, nggak boleh auto reject bawahnya dibatasin, udah langsung 15%. Tadi kalau auto reject bawahnya masih tinggi, nih dapat banyak nih, enak nih. Oke, jadi plan yang ditunggu berikutnya adalah ini kan ada supply zone ini ya, ini ada supply. Ini maaf kalau ada suara berisik, ada apa gorong-gorong oleh pemerintah DKI. Nah, ini kan tertahan nih. Mudah-mudahan dia turun dulu. Turun di sini dia naik lagi ke atas. Saya mencari low, high, low, high. Ini kan supply ya. Supply targetnya tadi 50% jual di 6.400. Gitulah. Mudah-mudahan saya yang di bawah ini sudah saya pindahkan ke atas sekarang plannya. Posisinya profit. VPA weekly BBRI. Oke. Jadi menarik. Kita lihat dulu weekly-nya. Weekly-nya tidak sempurna karena cuma 3 hari, tapi dia sudah break upper down Ciam. Artinya ini apa? Di weekly-nya dia menjadi Di weekly-nya dia menjadi the best time for buying nih. Ya, makanya saya buat tutorial trading plan-nya. Analisanya. The best time for buying. Karena dia close, beda dengan ini close ya, tapi kita lihat ada rejection. Ini nggak masif, cuman volumenya. Jadi kita tunggu dia pullback. Pullbacknya kemana? Ke sini nih. Mudah-mudahan ya, nanti ke situlah kira-kira dia pullbacknya nanti turun ke bawah. VBP weekly BBRI. Ya, ini ada candle merah ya. Nanti di situ dia nutup gap, mudah-mudahan. Ada gapnya, jadi bisa diatur-atur saja. VPA BBRI ini ada gap. Di mana gapnya? Ini sudah tutup, ini sudah tutup. Ini dia ya. Jadi saya punya plan nanti zona ini adalah zona saya buy ya. Ini ada gap. Jadi gap ini juga sebelumnya di bawah ya. Ini sudah saya pindahin ordernya untuk dapatin gap ini, tapi bentuknya piramida. Begitu loh, sampai 3.700 ini posisi saya buy. Jadi Bapak Ibu kebayang ya, nanti kalau dia turun ke bawah, saya di sini buy on weakness. Oke. Kita lihat foreign flow-nya, VBP VPA, kita lihat DOM dulu. DOM BBRI. Nah, ini berikut ini adalah dominasi rasio asing versus lokal ya. Kita tahu dia di atas 20%, 30,7. Ini saya anggap Pareto di atas 20%, dia menguasai market. Asingnya sudah dominan sebenarnya. Dalam 5 hari dia 36%, dalam 20 hari dia 20%. Jadi dalam 20 hari asingnya sudah dominan, cukup besar ya. Jadi makanya saya bilang hold, nanti kalau asingnya terus masuk di BBRI, hold saja. Kalau dia pullback, asingnya akumulasi, buy juga gitu, ikut. Oke, kita lihat dengan foreign flow BBRI. Nah, ini dia Bapak Ibu. Jadi BBRI ini punya kecenderungan dalam historicalnya, dia terpengaruh kuat oleh asingnya. Jadi kalau asingnya guyur keluar, maka dia turun. Nah, di sini kita mulai dari awal-awal Mei ini sudah ada naik nih. Dan hari kemarin asingnya masuk net buy 630 miliar di BBRI, dalam 5 hari ada 1,9 triliun net buy, dalam 20 hari sudah 4,1 triliun. Wah, jadi kalau dalam 20 hari dia sudah net buy sebesar ini, saya boleh katakan asingnya mulai mendrive. Jadi kalau dia pullback, asingnya akumulasi, beli itu ya. Jadi besok diatur lah 1 lot di sini, 2 lot, 3 lot,
4 lot, 5 lot. Bikin aja sampai bawah sini ya Bapak Ibu. Dia 60 hari masih net sell, 100 hari masih net sell dia. Tersisa ya, itu sisa-sisa dari yang kemarin. Baik, itu saja analisa singkat untuk saham ledakan volume Bank Rakyat Indonesia Bapak Ibu. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Plan your trade, trade your plan Bapak Ibu. Kita mudah-mudahan dapat profit di BBRI. Saya kebetulan sekitar di sini averaging saya ini 3.400 lah. Saya lupa juga, belum cek juga tadi. Jadi kan banyak portofolio. Saya cuma fokus mengupdate ini saya dulu. Oke, itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.